modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Dan saudara, saya berada di kantor divisi Humas Mabes Polri. Saya akan menemui pejabat Polri di sini untuk menanyakan semua yang saya dapatkan di lapangan, termasuk juga soal kasus Zaim Saidi, orang yang menjadi tersangka dan kini ditahan atas hukuman maksimal 15 tahun penjara karena menjadikan dinar dan dirham menjadi mata uang yang diperjualbelikan. Saya akan masuk ke dalam untuk mengetahui informasi terkait dengan proses penegakan hukumnya. Dan saudara, persis di hadapan saya adalah Kepala Bagian Penerangan Umum Kabak Penum Humas Polri, Komisaris Besar Polisi Ahmad Ramadan. Pak Kombes Ramadan, terima kasih telah menerima saya di kantor. Luar biasa, ini gedung yang baru ya. Kasus yang pertama kali mungkin saya akan tanyakan terkait dengan pasar dinar dirham. Seperti apa proses penyelidikannya dan penyidikan sekarang sudah? Oke, benar ya. Jadi kasus ini sudah naik ke penyidikan. Dan kasus ini pelakunya atas nama ZS sudah dilakukan penahanan. Kenapa dilakukan penahanan? Karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidananya. Ada dua peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Pertama, penyidik menjerat dengan peraturan hukum pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 di pasal 9. Di mana unsur pidananya adalah barang siapa membikin benda semacam mata uang atau uang kertas untuk digunakan sebagai alat pembayaran. Jadi unsurnya adalah ada membikinnya. Membikin di sini, membikin benda. Benda di sini adalah dinar, emas, dan dirham perak. Kemudian digunakan sebagai alat pembayaran, digunakan sebagai alat transaksi. Oke, jadi dua hal ya. Yang pertama membikin mata uang. Membikin mata uang. Yang kedua menggunakan untuk sebagai alat pembayaran tadi. Ya, alat pembayaran. Alat pembayaran. Jadi ada transaksi jual beli. Kan? Jadi perannya di sini ZS bukan saja sebagai inisiator, dia juga pengelola, dia juga penyedia lapak, dan dia sebagai wakala induk. Wakala induk itu yang dimaksud adalah dia tempat pertukaran. Pertukaran dari rupiah menjadi dinar atau dirham atau sebaliknya. Untuk membeli ini, saya kebetulan punya. Ini saya dapatkan secara eksklusif dari lapangan, saudara. Betul, saya ingin konfirmasi dulu ke Pak Ramadan. Betul ini? Saya lihat dulu ya, jenisnya. Ya ini benar ya. Jadi barang bukti, salah satu barang bukti yang telah diamankan oleh penyidik Direktorat Siber Bareskrim Polri seperti ini. Dan ini adalah perak murni ya? Ya, jadi kalau dinar dia emas dan nilainya adalah 4 juta rupiah. 22 karat? 22 karat. Sedangkan perak dia nilainya 73.500 rupiah. Oke, luar biasa. Saya ingin bertanya, kalau saya buka marketplace ya, pasar online digital, saya akan buka saudara. Saya menemukan juga meskipun bentuknya berbeda, tapi juga dinar dirham. Kenapa kemudian ini diproses hukum, yang dinar dirham? Ini semuanya dari Antam bahkan ya, ini punya BUMN. Tidak diproses hukum. Apa bedanya? Nah, kita kembali ke pasal 9 Undang-Undang 1 tahun 46 tentang peraturan hukum pidana. Unsurnya tadi, barang siapa ZS ini membikin benda untuk digunakan sebagai alat pembayaran, membikin benda semacam mata uang, ya. Jadi digunakan sebagai alat pembayaran. Nah, yang tadi itu tidak digunakan sebagai alat pembayaran. Oh, dijual bebas nggak apa-apa? Dijual bebas. Katakanlah misalnya untuk menggunakan kalung misalnya. Ya, jadi misalnya Mas Aiman pesen, katakanlah di pengrajin, pesen di Antam sekalipun, tapi digunakan untuk kalung, bukan digunakan untuk alat pembayaran, bukan digunakan untuk hadiah boleh. Selama itu kemudian tidak digunakan sebagai alat pembayaran, maka tidak ada masalah. Bagaimana kemudian ketika ini dikatakan sebagai proses barter? Misalnya kita barter ya. Mas Aiman punya jam, saya punya jam, kan kita tukaran. Ini kita rubah ya. Mas Aiman punya cincin emas, saya punya perak. Ya udahlah, karena teman tukaran. Jadi bukan karena bentuk emasnya atau bentuk logamnya, tapi tadi kembali membikin
benda semacam mata uang dan digunakan sebagai alat transaksi Kuncinya pembayaran. adalah barang yang sama digunakan sebagai alat pembayaran. Kalau barter kan barangnya parsial gitu ya. Iya, tukaran kita. Berbeda arti antara barter dan mata uang. Ada juga yang tanya, bagaimana voucher, ya kan? Iya. Bagaimana voucher? Misalnya gini, Mas Aiman nukar uang dengan voucher. Kalau voucher itu kan habis dipakai, ya kan, bisa untuk pesan pisang goreng. Pisang gorengnya datang, vouchernya dirobek. Robek, betul. Jadi itu bukan alat tukar menukar atau alat transaksi pembayaran. Kalau uang atau tadi dinar dirham tadi tetap Dinarnya putar. diputar, dipakai untuk digunakan transaksi lain. Oke. Nah, itu perbedaannya di situ. Oke. Ada juga kemudian kritikan terhadap penegakan hukum kasus ini. Ya. Ini kan lama nggak terjadi, Pak Ramadan. Kita bicara setelah reformasi misalnya, sama sekali kita tidak pernah mendengar. Sebelum reformasi mungkin juga jauh tidak mendengar. Artinya puluhan tahun kita tidak pernah mendengar. Ketika kemudian ada kasus ini, ternyata hukumannya luar biasa. 15 tahun penjara hukuman maksimalnya. Ya. Kenapa polisi tidak menggunakan upaya hukum sebagai upaya terakhir, ultimum remedium, dan mengedepankan proses edukasi misalnya? Ya, oke. Jadi kalau bicara edukasi, sosialisasi, sebenarnya kita kembali ya, itu bukan katakanlah ranahnya Polri ya. Polri kan aparat penegak hukum. Sebagai pelaku ekonomi, pedagang, mestinya tersangka ZS harus sudah tahu. Harus sudah tahu alat jual beli, alat untuk digunakan sebagai transaksi jual beli, itu harus uang rupiah. Tidak boleh yang lain. Tidak boleh yang lain. Asumsi polisi Zaim Saidi tahu itu. Harus tahu, apalagi pedagang dia bukan pedagang 1 bulan, tentunya kan sudah lama. Itu keyakinan polisi meskipun nanti yang bersangkutan punya hak kemudian untuk membela di pengadilan. Iya. Saya ingin bertanya juga terkait dengan model-model yang serupa yang kemudian kita mendengar. Di Madiun, Jawa Timur misalnya. Di Tangerang Selatan yang juga ada desas-desus. Benarkah demikian? Saya ingin konfirmasi kepada pihak polisi. Tentu ketika ada informasi, misalnya sebutlah Madiun, maka Polres di Madiun harus melakukan penelusuran, benar tidak informasi tersebut. Bila benar dan dilakukan penyelidikan, ternyata benar, harus dilakukan penindakan yang sama. Dan ini program ini merupakan proses edukasi juga, bahwa secara hukum ya, bukan secara ekonomi, bahwa siapapun ya, orang ya, yang membuat sesuatu apapun itu, apakah emas, perak, ataupun barang yang lainnya untuk mata uang dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, maka terkena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, hukumannya luar biasa, maksimal 15 tahun penjara. Ini adalah bagian kedaulatan negara. Ini kedaulatan rupiah. Terima kasih, Komisaris Besar Polisi Ahmad Ramadan, Kabak Penum Divisi Humas Polri telah memberikan informasi program Aiman. Terima kasih, Pak Kombes. Saya ingin juga mengkonfirmasi terkait dengan pernyataan Pak Kiai yang menyatakan bahwa agar proses hukum yang dilakukan kepolisian untuk menangani kasus ini agar berhati-hati. Persoalan yang kena hukum itu bukan muamalahnya. Teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif